Baik, bagaimana sebenarnya kita dalam hal ini dihadapkan pada dilema mengelola sampah, terutama sampah plastik lah gitu. Kalau sampah organik pasti masih banyak jalan yang kita bisa lakukan. Nah, untuk yang non organik seperti kresek, tutup botol maupun botol-botol. Nah, pentingnya untuk mengelola sampah non organik itu adalah bagaimana supaya tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Nah, salah satu contoh misalnya gini. Ini kan kita punya sampah-sampah plastik, tutup botol itu banyak sekali. Nah, kita ambil, kita pilah, kita pilah sesuai jenis dan warna. Nah, nanti ini kita olah. Nah, bagaimana proses pengelolaannya? Nah, tergantung inovasi-inovasi yang kita bisa kembangkan. Nah, kami banyak membuat inovasi soal bagaimana mengelola sampah plastik menjadi nilai yang memiliki nilai ekonomi gitu. Salah satu contoh misalnya ketika ini kami buat, kami kumpulkan, kami beli di masyarakat. Nah, nilai per kilonya bisa 7.000. Setelah itu kita cacah, kita buat, kita pilah menjadi ini, kita cacah menjadi kecil. Nah, setelah itu kita proses menjadi bahan dasar untuk membuat sesuatu. Nah, contoh misalnya ini yang kita buat. Ini bahan dasarnya dari tutup botol. Dari tutup botol ini setelah jadi bahan dasar, nah kita buat sesuatu. Nah, ini kebetulan ada pesanan gitu. Ini kita dapat pesanan untuk membuat angka atau huruf sebanyak 117 pieces. Nah, kita tidak sekarang juga, ini kan skala kecil lah untuk industri rumah tangga gitu. Nah, untuk skala besar, nah kita banyak ingin juga dapat perhatian dari pemerintah bagaimana menyiapkan teknologi tepat guna, sehingga masalah sampah tidak menjadi mutlak tanggung jawab masyarakat, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Nah, ini salah satu hasil-hasil yang kami buat dari proses-proses pengelolaan sampah seperti tutup botol ini. Kayak ini tutup botol ini banyak nih. Nah, kita pilah sesuai jenis dan warnanya. Nah, setelah ini terpilah, terkumpul, nah baru kita proses buat sesuatu. Nanti produk-produk ini kita sajikan, kita siapkan nanti sesuai pesanan gitu. Nah, justru dari bahan dasar seperti ini nanti mau jadi meja misalnya, jadi kursi. Nah, ini juga untuk mengganti misalnya kayak ini, membuat kaki meja seperti ini. Ini kan bisa diganti nanti besinya gitu. Nah, besi ini nanti bisa diganti untuk menjadi kaki meja gitu. Nah, ini dari plastik recycle juga gitu. Nah, sehingga plastik kalau kita biarkan maka dia tidak akan berfungsi, justru akan membuat pencemaran. Tetapi kalau plastik kita kelola dengan baik gitu, akan menjadi lebih berguna dan menyelamatkan lingkungan. Nah, yang untuk sampah organik gitu. Nah, sejak tahun 2012 sampai sekarang gitu, kami di workshop community Kura-Kura Bali, kami sampai saat ini belum pernah membawa baik sampah organik maupun non organiknya itu keluar workshop kami itu. Tapi kami bahkan mendatangkan, membeli sampah non organik itu baik dari masyarakat maupun kami hasilkan sendiri, kami kelola sendiri, kami manfaatkan sendiri. Seperti sampah non yang anorganik ini kan banyak masalah-masalah sampah yang disebut dengan sampah residu gitu. Nah, residu juga kalau kita bisa memanfaatkan dengan lebih bijaksana, nah mesti ditempatkan di satu tempat yang tidak berbahaya gitu, tidak harus dibawa keluar gitu. Nah, tetapi persoalannya ini kan yang menjadi masalah ketika itu ada di rumah tangga. Nah, di rumah tangga, nah mesti pemerintah punya tanggung jawab lah untuk mengelola bagaimana residu dari hasil rumah tangga termasuk hasil masyarakat itu bisa dikelola dan ditangani oleh pemerintah. Karena sebelum pemerintah berpikir bagaimana Bali ini gitu bebas dari sampah, nah tentu dipersiapkanlah teknologi-teknologi yang tepat guna. Itu tidak hanya sebatas wacana, itu tidak hanya sebatas aturan-aturan yang dikeluarkan, tetapi bagaimana menerapkan teknologi tepat guna. Karena di zaman digitalisasi, di zaman modern ini banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengelola sampah anorganiknya. Banyak sekali teknologi-teknologi yang tepat guna bisa diterapkan di desa-desa.